101,1 Radio Smart Aba Makassar. Halo, selamat pagi menjelang siang ya Smart Listener. Dan seperti biasa setiap hari Kamis kita ada di spesial program untuk hari ini di Makassar Insight ya. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting Smart Listener, yaitu panic button. Bagaimana meningkatkan respons dan keamanan pada saat keadaan darurat. Dan hari ini kita akan membahasnya tentunya bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Langsung saja kita sapa. Di sini ada Bapak Hasanuddin SSTP MSI. Beliau merupakan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa di rumah, yang juga sementara live di channel YouTube Smart FM Makassar. Channel YouTube Smart FM. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Dan tentu ini sangat senang sekali ya untuk hari ini Pak Kadis hadir di sini, dan tentu kita akan mengetahui lebih banyak lagi nih tentang sebenarnya apa sih panic button itu ya Pak Kadis. Ya. Dan Smart Listener, kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami untuk line WhatsApp di 0811 461011 dan juga di live chat ya channel YouTube Smart FM Makassar. Baik Pak Kadis, kalau kita lihat ya saat ini tadi saya sempat membaca informasi ya bahwa di bulan Juni ini kita sudah masuk di kemarau ya. Nah, musim kemarau ini ada banyak hal yang patut kita waspadai ya, terkait wabah penyakit ya, kemudian juga kebakaran hutan, dan ini yang ada di depan mata kita ini adalah waspada terhadap kebakaran yang terjadi di pemukiman warga. Dan tentu ini juga bisa diminimalisir ya dengan adanya panic button ini, Pak. Bisa dijelaskan Pak Kadis terkait panic button ini sebenarnya apa, Pak Kadis? Baik, terima kasih. Jadi kalau panic button ini merupakan inovasi kami di Dinas Pemadam Kebakaran. Terkait pelaporan, baik itu pelaporan maupun juga edukasi ke tentunya pengguna aplikasi ini ya. Jadi ini inovasi kami yang insya Allah di tahun ini kita mencoba penganggaran di tahun 2023 yang nantinya sama dengan aplikasi lainnya untuk menginstal aplikasi ini panic button. Tentunya pasti ada data yang ini sebenarnya untuk penyempurnaan dari 112 kemarin yang dari program pemerintah Kota Makassar dari 112. Ini lebih detailnya lagi karena kemarin memang adanya beberapa juga laporan-laporan yang berupa hoax. Termasuk juga kita buka layanan WA untuk warga yang laporannya itu langsung masuk ke war room kami di Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi ini semua dari penyempurnaan bagaimana masyarakat bisa mengakses untuk melapor secara detail, yang tidak ada lagi menghindari lagi laporan-laporan yang berupa hoax. Karena kemarin masih ada juga yang laporan hoax. Jadi ini berupa penyempurnaan dari bagaimana cara melaporkan, bagaimana warga melaporkan bila terjadi kebakaran, meminta pertolongan ya, termasuk penyelamatan. Itu semua kita buka akses melalui aplikasi ini seperti itu. Jadi tinggal sekali tombol ya, atau sekali pencet itu sudah akses datanya sudah masuk semua. Data maksudnya tinggal memasukkan berupa gambar, berupa potongan video, yang dimana dari aplikasi itu yang masuk ke war room kami, kita langsung bisa merencanakan suatu rencana operasi ya, yang tadinya ini kan begitu kita masuk laporan kita langsung luncurkan nih armada laporan kebakaran. Kita langsung luncurkan. Ternyata setiba di lokasi ya, itu cuman kebakaran yang hanya membutuhkan 1 unit mobil armada.
ternyata yang kita luncurkan ini ada 7 unit nih. Iya. Nah, dari gambar yang kita terima dari aplikasi di situ, kita sudah bisa merencanakan, oh ini cukup 1 mobil saja yang berangkat. Karena kan kita tidak tahu kalau kita luncurkan 1 regu, ya, kita luncurkan 1 regu yang bahayanya juga di jalan bagaimana. Jadi artinya begitu masukkan laporan, rencana operasi itu sudah berjalan. Rencana operasi, oh ini cukup 1 mobil saja yang diluncurkan. Ini nih, cukup sekian jumlahnya personil saja yang diluncurkan. Tidak seperti kemarin-kemarin hanya kebakaran meteran listrik, ya, itu 7 armada yang kita luncurkan dalam 1 pos. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah bisa merencanakan lebih awal rencana operasinya, karena memang berbeda dengan rencana operasi lainnya, ya, yang di satuan lainnya. Kita di Damkar itu harus memang mengejar respon time. Begitu mendapatkan laporan, kita langsung luncurkan itu di Presesap itu 2 menit. 2 menit ya, 2 menit. Itu 2 menit setelah kita mendapatkan laporan, Presesap itu 2 menit. Di perjalanan itu kita sudah menghitung-hitung hingga sampai dengan 7 pos dari berbagai pos yang ada tersebar 8 pos nih di Kota Makassar. Dari 8 pos itu kita sudah menghitung-hitung, itu paling lambat sekali di 7 menit. Itu udah macetnya, bagaimana kalau terjadi kebakaran, bagaimana untuk gelar selang semua, itu sudah dihitung-hitung itu semua. 7 menit di perjalanan itu sudah masuk macet, kita sudah hitungnya di siang hari. Jadi kalau kejadiannya kebakarannya di malam hari, mungkin 2-3 menit itu kita sudah sampai, kita sudah jangkau. Selanjutnya itu 2 menit di gelar selang. Kalau terjadi kebakaran itu sudah berapa? 272, 9, 11. 11. Ini lebih dari itu 4 menit itu untuk merencanakan. Jadi insiden komander ini atau komandannya ini, komandan Dantonnya dan Runya, komandan kompinya, cukup hanya membutuhkan 4 menit untuk kurang dari 11 menit itu tadi. Lebihnya itu merencanakan operasi, pola bagaimana untuk memadamkannya. Dengan adanya aplikasi ini, begitu kita mendapatkan informasi, untuk meminimalkan lagi ini respon time yang tadinya kita sampai dengan 11 menit, itu dengan aplikasi ini kita sudah bisa merencanakan operasi sebelumnya, sebelum kita berangkat. Begitu dapat, oh ini rencana operasinya, polanya seperti ini. Jadi sementara di perjalanan pun juga itu kita sudah bisa merencanakan operasi, karena mereka kan semua dalam satu grup. Tinggal tunggu saja petunjuk dari komandannya. Seperti itu. Jadi bisa meminimalkan lagi respon time. Kejadian dalam satu ruangan 4x4 itu membutuhkan waktu hingga sampai dengan 2 menit. Maksimal 2 menit itu ludes terbakar. Apalagi ruangan yang hampa, dipenuhi dengan bahan yang mudah terbakar, termasuk karpet wallpaper. Itu membutuhkan waktu 2 menit itu sudah habis dengan ukuran 4x4. Itu pemicu ya? Tidak, maksudnya ini bisa mengurangi lagi. Jadi kita bisa bayangkan bahwa dengan waktu, paling tidak 4 menit itu kalau sudah api sudah membesar, dalam satu rumah itu sudah ludes terbakar. Jadi ini kita harus bagaimana meminimkan ini waktu yang meminimalisir waktu yang ada. Jadi respon time dari 15 menit yang sesuai dengan SPM, sesuai dengan MOU, termasuk ada beberapa dengan instansi lain, itu kesepakatan kita di 15 menit itu respon time. Ini kita kurangi lagi
bagaimana berupaya untuk mengurangi lagi seperti itu. Dikurangi lagi ya, untuk responnya itu lebih cepat lagi lebih ya, cepat lagi. Pak Kadis. Baik, Pak Kadis, jadi ini merupakan salah satu inovasi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar ya untuk panic button ini. Dan untuk kedepannya ini ya, kalau semuanya tadi untuk aplikasi ya. Nah, ini bagaimana nantinya untuk jenis panic button ini ya, yang tentunya kita berharap ini bisa digunakan di berbagai sektor, Pak Kadis. Ya, tentunya. Di berbagai sektor ya, di rumah tangga, di perkantoran atau gimana? Ya, tentunya ada tahapan sosialisasi untuk bagaimana menginstal aplikasi ini. Ya. Dan memang ini sementara berjalan, maksudnya sementara dalam proses. Mungkinan di tahun ini di akhir atau di semester 3 itu sudah bisa diakses oleh masyarakat. Nah, ini tentunya pasti ada sosialisasi dulu. Apa nama aplikasinya, bagaimana caranya, tentunya bagaimana aplikasinya ini bagaimana memudahkan masyarakat lah. Bagaimana memudahkan, paling sekali install sudah masuk gitu. Termasuk datanya apa semua. Jadi jelas bahwa yang si pelapor ini sudah punya data. Dan lokasinya pun juga berada di lokasi kejadian kebakaran yang melaporkan seperti itu. Termasuk begitu melaporkan, lokasinya pun kita sudah ketahui. Dan ini memudahkan bagi petugas driver ya, petugas mobil yang membawa mobil pemadam ini. Itu memudahkan untuk pas ke titiknya. Ada Sherlock di situ yang kita langsung seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan sosialisasi dulu. Ya, bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana cara menginstalnya. Tentunya saya kira untuk pengguna smartphone saya kira tinggal install saja, begitu sudah masuk di dalam aplikasi itu tinggal sekali pencet saja. Sekali pencet ada permintaan mungkin cuma membutuhkan waktu 1 menit ya. Masukkan gambar lokasi apa semua, dan itu sangat membantu kami untuk mengakses lokasi, mengakses bagaimana pola pemadaman, bagaimana berkurangnya lagi respon time, berapa jumlah personel yang dibutuhkan, berapa jumlah armada yang diluncurkan, seperti itu. Oke, ini jadi sangat membantu sangat ya membantu. Dan ya termasuk juga bagi si korban. Si pelapor ini. Karena bukan saja tetangganya yang melapor, bahkan bisa yang si korban ini. Si korban ini yang langsung begitu terjadi kebakaran langsung tekan sekali, itu udah masuk semua datanya. Seperti itu. Jadi memang ini perlu edukasi, sosialisasi lagi ya. Dan di wall ini di aplikasi ini, di wallnya ya, bukan cuman keadaan panik saja yang harus ditekan seperti itu. Sebenarnya dalam situasi apa saja nih Pak untuk keadaan darurat yang memang menjadi di situ nanti ada pilihan, ada pemadam kebakaran dan ada penyelamatan, termasuk bagi manusia yang terancam dirinya ya. Termasuk ancaman dari hewan buas seperti itu, hewan buas seperti ular, buaya. Silakan langsung menekan itu karena ada pilihannya, penyelamatan atau pemadaman. Begitu juga laporan-laporan yang sifatnya tidak begitu harus membutuhkan waktu yang cepat, termasuk penanganan sarang tawon. Jadi laporannya masuk di siang hari, eksekusinya itu eksekusinya itu di malam hari, karena kalau tawon memang harus penanganannya di malam hari. Ini yang membutuhkan cepat, seperti road traffic accident, tabrakan yang ada orang, ada manusia. Sebenarnya tabrakan bukan urusannya pemadam, laka lantas di situ, ada laka lantas di situ. Tapi karena ada manusia yang terjepit di dalamnya situ, tugas pemadam lah yang untuk mengeluarkan manusianya ini. Kalau yang ini Pak Kadis, misalnya ada yang bermaksud untuk mencelakai dirinya sendiri, itu termasuk juga orang yang mau mencoba bunuh diri.
ada beberapa kasus juga kemarin, ada beberapa penanganan seperti itu, termasuk orang yang stres, ODGJ apa dan lain-lain, yang mencoba naik ke ketinggian ini membahayakan dirinya. Dari warga pun yang bisa langsung melapor, fotonya share langsung ke aplikasi tersebut. Jadi kita langsung meluncur dengan respon time yang berbeda dengan saya kira respon time ini sama dengan pemadaman karena harus membutuhkan waktu yang cepat untuk bagaimana kita menyelamatkan jiwa manusia ini. Orang yang naik ke tower, orang yang naik ke mencoba mau bunuh diri, itu kita ada pola-pola penanganannya yang anggota sudah tahu. Jadi pada saat digunakan aplikasi ini itu sudah ketahuan ya, pola-polanya itu seperti apa gitu ya. Ini jadi semua begini, laporannya masuk, kita tidak perlu lagi tanya lokasinya di mana. Gitu. Kan ini membutuhkan waktu respon time untuk mereka menjelaskan masuk dari sini, masuk dari sini, masuk dari. Tidak perlu lagi karena ada share lokasi di situ yang kita langsung ke titik lokasinya. Seperti itu. Langsung otomatis ketahuan ya. Selama akses internet pun akses ini bisa terjangkau. Saya kira dalam kota Makassar sudah tidak ada lagi kendala seperti itu. Jadi memang butuh sosialisasi edukasi ke depan gitu ya Pak Kadis. Baik. Nah tadi seperti diinformasikan ya bahwa memang untuk aplikasi panic button ini itu bagaimana untuk meningkatkan respons ya dan juga keamanan pada saat keadaan darurat. Nah pada saat aplikasi ini digunakan dari Dinas Pemadam Kebakaran sendiri itu bagaimana koordinasinya dengan pihak kepolisian ataupun layanan darurat lainnya Pak Kadis? Baik. Jadi tahun-tahun lalu kita ada MOU dari dinas atau instansi terkait baik itu kebakaran maupun berupa penyelamatan. Kita ada grup WA yang di mana grup WA itu tindak lanjut dari MOU ini yang kita buat itu ada grup WA. Dari situlah biasa kita sangat terbantu juga dengan grup WA ini dari MOU ini. Dari hasil MOU kita tuangkan ke grup WA yang mana di saat terjadinya kejadian apakah itu kebakaran maupun penyelamatan itu kita cepat share ke situ. Jadi sangat terbantu bagi kami yang sudah menandatangani MOU dengan instansi lain termasuk Laka Lantas. Kita rasakan itu. Begitu terjadi kebakaran di share di grup itu cepat sekali menyebar ke di Laka Lantas untuk membukakan jalan akses apa dan lain-lain. Termasuk juga di saat penanganannya di lokasi kalau terjadi kebakaran dari Koramilnya sudah ada, dari Polseknya juga sudah ada. Begitu kita tiba sudah steril semua. Jadi membantu kita untuk untuk mencapai respon time lagi ini seperti itu. Nah, jadi dengan termasuk di paskanya. Di paskanya di situ ada BPBD, ada dinas sosial, ada dari pihak rumah sakit juga. Jadi dari kesehatan pun juga sudah ready, puskesmasnya atau dari puskesmasnya sudah ready armadanya untuk kalau memang ada korban. Inafisnya pun juga dari tim Inafis pun juga kita ada MOU seperti itu. Nah, jadi di pra, di saat dan di paskanya. Di pra ini kita mencoba untuk sosialisasi termasuk dari dinas pendidikan, dinas untuk memberikan edukasi ke sekolah-sekolah. Itu kita sudah ada kerjasama semua. Di pra, di saat dan di pasca. Itu udah ada sosialisasinya ya Pak Kadis ya. Baik, kalau kita melihat ya sekarang ini kita sudah masuk di bulan Juni ya. Untuk kasus-kasus kebakaran sendiri yang terjadi gimana Pak Kadis selama ini nih? Ataupun juga buat pemirsa di rumah, potensi terjadinya kebakaran itu di mana saja. Apalagi di masuki bulan Juni ini kita sudah diperingatkan dari MKKG. Puncaknya nanti di Juli Agustus ya. Seperti itu kita sudah diperingatkan. Terjadinya kebakaran itu adanya 3 unsur yang ketemu. Panas. Ya tentunya panas dengan kondisi cuaca yang panas itu kan juga memicu terjadinya kebakaran. Bahan yang mudah terbakar dan di atas 15% oksigen itu sudah terjadi titik api. Nah,
dari sini ya, dari ya tentunya pasti kebakaran itu berawal dari api awal. Ya. Api awal. Alhamdulillah dari data kami 2 tahun terakhir ini tuh memang ada agak menurun. Yang ini kita sering juga mengedukasi, ya. Kita masuk ke media sosial, kita masuk ke apa pemberitaan baik itu pemberitaan link, edukasinya terutama edukasi. Dari data ini termasuk juga kita terbantu dengan adanya kasus kemarin di 2019, 2020, 2021 yang memasuki masa pandemi COVID. Iya, ya. iya. Bukan terbantu sih sebenarnya, tapi dari data yang ada kebakaran itu banyak kebakaran rumah yang ditinggal pergi. Kebakaran di pemukiman itu rumah yang ditinggal pergi. Tidak ada penghuninya. Penghuninya, Ya. rumah kosong. Ya. Nah, dengan adanya pandemi ini kemarin semuanya aktivitas ada di rumah. Di rumah. Mau kerja di rumah, mau sekolahan di rumah, mau pokoknya semua aktivitasnya di rumah. Ya. Nah, jadi ya alhamdulillah kasus di saat pandemi itu sangat drastis sekali turun. Saya kira dari data nasional pun juga itu semuanya turun. Jadi memang sudah dari data yang ada itu rumah yang kosong itu sering-sering terjadi kebakaran. Seperti itu. Iya, karena sebentar lagi nih ya kita masuk Idul Adha nih ya. Ya mungkin aja nih ada warga yang juga kembali ya ke kampung halaman gitu kan. Ya pasti juga harus aware ya, Pak Kadis ya, harus waspada. Saya kira itu dengan penggunaan kompor beralihnya yang sudah tidak ada lagi nih minyak kompor minyak. Itu dari data yang ada itu drastis sekali. Saya kira di tahun berapa itu yang lalu. Nah, seperti itu sering kita memberikan edukasi ke warga, pemahaman ke warga kalau terjadi yang memasuki bulan terkadang di bulan puasa ini atau di Idul Adha, Idul Fitri atau di Idul Adha. Karena aktivitas itu memasak dilakukan di malam hari biasanya sampai lupa. Tapi saya kira masak ketupat ya. Alhamdulillah kemarin tidak ada nol kasus di Lebaran Idul Fitri. 0 kasus. Biasanya kan di situ banyak orang yang main kembang api, yang apinya jatuh di genteng yang penuh dengan tumpukan daun-daun yang kering, itu biasa mengakibatkan juga. Tapi alhamdulillah kemarin 0 kasus. Itu untuk kasus kebakaran ya. Tapi untuk kasus untuk penyelamatan sendiri itu ada juga. Di 2 tahun terakhir ini kasus penyelamatan itu justru lebih banyak 2 kali lipat dari kasus kebakaran. Oh, berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik. Karena ini yang juga warga juga sudah tahu, paham, dan ini kita giat selalu ke sosialisasinya melalui media sosial. Yang mana kalau terjadi penanganan seperti itu kita share ke grup media sosial. Nah inilah yang kasus makin meningkat, apa saja, termasuk bahkan ada yang kunci mobilnya jatuh ke dalam sumur, itu lapor juga ke dinas pemadam. Oh, bisa gitu juga Pak Kadis. Ya namanya kita pelayan, ya tentunya kita layani. Jadi hal seperti itu, karena memang untuk mendapatkan kunci mobil itu harus memang menggunakan breaking aparatus BE SCBA untuk penyelaman, alat penyelaman. Jadi memang pada saat itu kita turun dalam kondisi menyelam memang. Sumur yang besar, kuncinya jatuh. Bahkan pernah juga ada HP masuk. Sebenarnya HP-nya sudah diikhlaskan, tapi datanya ya banyak yang penting Pak Kadis ya. Yang paling banyak juga untuk melepas cincin di jarinya. Oh, itu juga termasuk Pak Kadis. Seperti itu. Jarinya kita cincinnya sudah tidak bisa keluar, itu kita proses. Itu gimana Pak Kadis kalau selama yang kasus seperti itu? Dipotong, bukan jarinya ya, dipotong. Cincinnya tapi menggunakan gurinda yang bahkan ada kasus yang dari rumah sakit dirujuk ke damkar. Oh ya? Iya, seperti itu. Sudah berapa kali kita tangani.
dari rumah sakit dirujuknya ke dinas pemadam kebakaran karena kita ada punya peralatan dan keahlian di situ. Bahkan kita juga sudah dipanggil dokter sebenarnya sama si pasien seperti itu. Iya, baik. Kita masih lanjut lagi ya perbincangannya ya, Pak Kadis ya. Baik. Kita break dulu untuk sesaat. Dan listener, untuk Anda yang mau bertanya juga nih ya, silakan. Kita masih membahas mengenai panic button, meningkatkan respons dan keamanan pada saat keadaan darurat. Silakan untuk Anda yang mau bertanya di layanan WhatsApp kami di 0811 46 10 11 dan juga di live chat channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di special program untuk hari ini masih di Makassar Insight dan kita masih membahas panic button, meningkatkan respons dan juga keamanan pada saat keadaan darurat ya. Kita masih bersama dengan Pak Hasanuddin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Baik, Pak Kadis, kita lanjut lagi nih. Baik. Nah, ini ada yang bertanya nih ya, untuk penggunaan alarm panic button ini, apakah memang dikhususkan pada saat terjadi kebakaran saja? Ataukah pada saat bencana musibah atau gimana gimana nih Pak Kadis? Jadi saya kira aplikasi ini, jadi tampilan dari aplikasi ini itu berupa tombol, ya. Begitu sudah diinstal, sudah muncul, datanya sudah diambil, sudah muncul, sudah bisa digunakan. Jadi berupa tombol yang langsung ditekan terjadi kepanikan, baik itu kebakaran maupun penyelamatan. Ya, yang seperti kami jelaskan tadi, penyelamatan. Jadi penyelamatan ini yang dimaksud yang selama ini yang kita yang sifatnya pelayanan lah, bagaimana pelayanan cepat seperti itu. Ya, jadi ada juga beberapa laporan-laporan yang memang sebenarnya terlayani, maksudnya sebenarnya bukan di dinas pemadam seperti itu. Termasuk ada juga yang dimasuki pencuri rumahnya, itu ada juga yang masuk seperti itu. Jadi kita langsung teruskan saja ke ini, ke kepolisian. Coba bapak atau ibu yang menelpon, coba ibu langsung ke ini saja ke